sejarah Indonesia mencatat September menjadi bulan yang kelam lantaran sederet tragedi memilukan atau disebut September Hitam. Peristiwa pertama yang menggores rasa kemanusiaan adalah G30 SPKI. Tragedi pada 30 September 1965 ini merenggut nyawa 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. 3 dari 6 korban dibunuh di kediaman mereka, sedangkan seorang lagi diculik dan dibawa ke lubang buaya. Kisah kelam ini meredupkan wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno di jagat politik nasional. Lanjut. Peristiwa kedua terjadi September 1984. Insiden memilukan ini terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa bermula dari ditolaknya permintaan seorang babinsa bernama Hermanu kepada pengurus musola Asaadah di Kecamatan Koja, Tanjung Priok. Hermanu meminta agar semua pamflet dan spanduk yang terpasang di dinding musola dicabut karena tulisannya mengandung kritik kepada pemerintah. Lantaran permintaannya ditolak, Hermanu mengambil tindakan sendiri. Banyak warga yang menyaksikan Hermanu masuk ke batas suci musola tanpa melepas sepatu. Hal ini memanaskan situasi. Beberapa pemuka agama menyampaikan khotbah yang isinya menentang pemerintah. Warga pun turun ke jalan. Aparat keamanan berusaha membujuk massa agar bubar, namun gagal. Aparat menghujani demonstran dengan timah panas. Serangan seolah menjadi brutal. Korban jiwa pun berjatuhan. Penyelesaian pelanggaran HAM pada kasus ini pun molor hingga era 2000-an. Di awal era reformasi, pecahlah tragedi Semanggi II. Tanggal 24 September 1999, pengunjuk rasa menuntut pembatalan rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya di Jakarta. RUU PKB ini dianggap menjadi pembenar bagi TNI untuk menggelar operasi militer. TNI juga dikhawatirkan masuk dalam ranah publik sehingga berpotensi melumpuhkan gerakan sipil. Beberapa saat setelah DPR menyetujui RUU PKB, ribuan mahasiswa, buruh, aktivis parpol, lembaga non-pemerintah serentak menuju Senayan. Tekanan pengunjuk rasa yang begitu tinggi menimbulkan kericuhan dan bentrokan berdarah. Harian Kompas pada 26 September 1999 memberitakan aksi brutal itu menyebabkan 2 orang meninggal, termasuk mahasiswa Universitas Indonesia Yap Yun Hap. Dari hasil pemeriksaan forensik, Yun Hap dinyatakan meninggal akibat peluru tajam. Pada 28 September 1999, Harian Kompas memberitakan tim pencari fakta independen menemukan ada 2 kelompok prajurit yang melakukan penembakan brutal kepada massa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pernyataan pihak aparat keamanan tentang adanya pelaku penembakan dari kendaraan lain di luar iring-iringan mobil prajurit tidak masuk akal. Terlebih, tidak ada saksi yang mendukung pernyataan itu. Tidak ada pembenaran bagi yang praktek pengkhianatan kebangsaan atas alasan apapun. Tidak ada. Sekali lagi saya katakan tidak ada pembenaran atas alasan apapun. Orang boleh membunuh, orang boleh menghilangkan orang. Kita lanjut ya. Pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum tuntas juga terjadi pada pembunuhan berencana aktivis HAM Munir Said Talib. Peristiwa bermula saat Munir berencana melanjutkan pendidikan ke Amsterdam, Belanda. Senin 6 September 2004 pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, pesawat dengan nomor penerbangan GA974 lepas landas dari Jakarta menuju Belanda. Pesawat itu sempat transit di Bandara Changi, Singapura. Dalam perjalanan lanjutan menuju Amsterdam, tiba-tiba Munir merasa sakit perut setelah meminum segelas jus jeruk. Saksi menyebut setelah pesawat lepas landas dari Bandara Changi, Munir beberapa kali ke toilet dan terlihat seperti orang sakit. Munir sempat mendapat pertolongan dari penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Tempat duduknya pun bahkan dipindahkan ke sebelah dokter. Pada ketinggian 40.000 kaki di atas Rumania pukul 08.10 waktu setempat, atau sekitar 2 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, aktivis HAM ini dinyatakan meninggal. Harian Kompas memberitakan hasil otopsi dari Institut Forensik Belanda menunjukkan adanya senyawa arsenik dalam tubuh Munir.
Proses hukum terhadap orang yang dianggap terlibat dalam pembunuhan Munir pernah dilakukan. 6 bulan setelah Munir tewas, tim penyidik Mabes Polri menetapkan tersangka dan menahannya di rutan Mabes Polri. Polikarpus Budihari Prianto, pilot Garuda Indonesia, menjadi tersangka pertama, disusul oleh Dirut PT Garuda Indonesia saat itu Indra Setiawan. Majelis hakim memvonis 14 tahun penjara kepada Polikarpus dan 1 tahun penjara kepada Indra Setiawan karena dianggap menempatkan Polikarpus sebagai kru tambahan di jadwal penerbangan Munir. Kejaksaan juga mendakwa mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara Muhdi Purwo Pranyono sebagai penganjur dalam pembunuhan Munir. Akan tetapi, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya bebas. Mahkamah Agung pun menguatkan putusan itu. Tahun ini, kasus pembunuhan Munir sudah berusia 18 tahun. Namun, dalang dibalik pembunuhan Munir tak kunjung terungkap. Lantaran belum dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, kasus pembunuhan Munir pun terancam kedaluarsa. Sesuai pasal 78 ayat 1 KUHP, kewenangan menuntut kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup akan hilang sesudah 18 tahun sejak kejadian. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut komitmen dan langkah nyata juga harus ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Jangan sampai dalih kedaluarsa digunakan untuk impunitas terhadap pelaku dan aktor intelektual pembunuhan Munir. Itulah catatan kelam sejarah bangsa dalam September Hitam. Adalah harapan kita bersama pelanggaran HAM berat dapat segera lenyap dan kejahatan serupa tidak terulang lagi.